Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Psikologi, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eits, jangan lupa ya, mulai hari dengan Bismillah dan hashtag Kiowo, pastinya agar lebih semangat lagi untuk memulai hari. Bersama saya Aulia Marsudi dalam acara Podcast Psikologi. Hari ini podcast psikologi akan membahas mengenai motivasi organisasi. Namun pastinya saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh narasumber saya yang tampan. Langsung saja ya kita kenalkan langsung ada Mas Bagas Rizky Putra. Hai Mas Bagas. Ya, hai Aulia. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Aulia gimana nih? Alhamdulillah baik, insya Allah baik terus ya. Mas Bagas bisa tahu nih siapa sahabat psikologi yang ada di rumah, lalu beritahu Mas Bagas ini sebenarnya siapa sih? Oke, boleh. Halo teman-teman, sahabat psikologi. Mungkin tadi udah dikenalin ya, nama aku Bagas Rizky Putra, biasa dipanggil Bagas. Dan kebetulan aku juga merupakan salah satu mahasiswa psikologi semester 5 Universitas Media Keluarga. Baik, Mas Bagas. Kesibukan Mas Bagas nih selain menjadi mahasiswa tuh apa? Oke, untuk saat ini pertama fokus di organisasi, yang kedua fokus sebagai orang tua juga, terus yang ketiga fokus jadi aktivis di salah satu LSM. Wah, keren ya sobat psikologi. Baik Mas Bagas, Mas Bagas nih termasuk orang yang kuliahnya ini telat alias gap atau masuk kuliahnya ini gercep alias habis lulus SMA itu langsung masuk kuliah. Oke, kalau dibilang telat atau gercep, ya telat sih sebenarnya gitu, karena baru masuk itu 2019, tapi aku kan lulusnya 2017 nih, tapi sebelum masuk di Universitas Muhammadiyah Purworejo, itu udah sempat masuk di IAIN Salatiga waktu itu, tapi waktu itu hanya 1 minggu aja sih. Terus eh, keluar di 2017 dan 2018 itu kerja, baru masuk di 2019. Kenapa memilih untuk keluar? Padahal kan ya ini bisa dibilang PTN ya, akhirnya keluar ujian PTN. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya nggak ada masalah, maksudnya ada problem sih, bukan nggak ada masalah sih, ada problem dari keluarga juga. Kalau untuk masalah dari pribadi nggak ada masalah gitu ya, karena waktu itu jurusannya juga udah sesuai udah diminati gitu kan. Tapi karena waktu itu ada masalah dari keluarga, terus disuruh kerja dulu, ya udah kerja dulu. Waktu itu nurut dulu deh sama orang tua, terus baru boleh kuliah di 2019. Oke, kan tadi kerja tuh diibaratkan maksudnya kan ada problem keluarga ya otomatis yang mengharuskan Mas Bagas bekerja. Nah, lalu Mas Bagas pada akhirnya memilih untuk melanjutkan kuliah. Kenapa sih? Lalu bagaimana nih tanggapan keluarga mengenai pilihan Mas Bagas? Oke, kalau untuk tanggapan dari keluarga sebenarnya nggak ada yang ini yang nggak gimana-gimana gitu ya. Jadi ya udah sih apa yang aku lakuin ya udah itu urusanmu deh gitu. Karena ibaratnya yang bisa menentukan besok aku mau jadi apa ya diriku sendiri gitu kan. Jadi ya waktu itu ketika untuk memutuskan keluar dari kerja terus untuk kuliah sebenarnya nggak ada problem yang begitu apa ya dipermasalahkan sih. Paling waktu itu cuma memang izinnya aja sih yang agak susah ke orang tua kalau bisa mau kuliah dulu. Tapi setelah bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi kan berarti sekarang Mas Bagas kan fokus untuk kuliah, nggak bekerja ya, tidak ada sambil tuh pandangan keluarga gimana? Sudah. Oke, kalau untuk masalah itu sih sebenarnya nggak ada sih, karena ibaratnya kan aku kuliah juga nggak minta sama orang tua, udah dari usaha sendiri. Jadi ya udah selagi itu bisa apa ya punya sendiri biaya sendiri, ya orang tua nggak merasa keberatan gitu sih. Jadi ya udah kalau misalnya memang keputusannya mau kuliah ya kuliah aja gitu. Jadi nggak pernah nanya-nanya tentang kapan mau kerja lagi gitu nggak. Berarti dengan bebas nanti. Uh, Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti mungkin yang tadi. Jadi kan Mas Bagas nih bilang kalau misalkan Mas Bagas nih tergabung dalam organisasi. Organisasi apa sih yang Mas Bagas? Oke, tentunya ada beberapa apa ya, beberapa organisasi komunikasi juga, dan mungkin beberapa yang ada di luar kampus. Nah, kalau yang di kampus itu sendiri ada HIMA, Himpunan Mahasiswa Psikologi, kebetulan itu. Terus untuk yang di luar untuk yang di luar ini di luar kampus itu di LSM juga sebagai aktivis HIV AIDS seperti itu.
terus selanjutnya ada di komunitas atau di tim bukan KKN. Kenapa sih Mas Bagas memilih organisasi-organisasi? Oke, yang pertama kalau hima gitu ya, karena ibaratnya kan terutama kan di prodi psikologi gitu kan. Karena aku mahasiswa psikologi, jadi minat aja gitu loh untuk masuk di apa ya, untuk masuk di timbal gitu. Nah kalau untuk yang tim bukan UMKM itu sebenarnya waktu itu nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada kepikiran buat apa sih, buat gabung langsung ke tim bukan UMKM. Waktu itu iseng-iseng aja sih ngobrol sama foundernya, kebetulan foundernya juga dosen dari prodi psikologi gitu kan, terus diajakin lah, terus ya udahlah ikut aja kayak gitu buat nambah-nambah pengalaman dan belajar juga. Terus kalau untuk yang di luar kampus, alasan karena memang aku tertarik nih tentang isu HIV/AIDS, jadi ya udahlah apa salahnya buat ngebantu orang di sekitar. Wah, mulia sekali ya maksudnya ini. Baik, kenapa sih atau bagaimana cara Mas Bagas ini tuh membagi waktu antara ikut organisasi sekaligus berkuliah itu kan pasti cukup berat ya, karena saya pribadi yang masih semester satu aja yang hanya kuliah aja itu bisa bilang berat, lagi Mas Bagas yang harus membagi antara kuliah dan organisasi pasti mesti bantu ya. Oke, kalau untuk cara manajemen waktu gitu ya antara organisasi dan kuliah gitu kan. Pertama tentunya kita ini sih pilih mana yang lebih prioritas ya gitu. Karena memang pada awalnya kan ini ya fokusnya lebih mau ke kuliah gitu. Jadi apapun itu prioritasnya lebih ke kuliah. Tapi bagaimana cara kita mengelola atau membagi waktunya ya kita sesuaikan kayak gitu dari apa ya, dari kesibukan kita sendiri, dari kita diri kita sendiri gitu. Jadi ya pertama eh, kita pilih kegiatan mana yang lebih harus dilakukan gitu. Jadi sebelum kita apa ya, memilih sesuatu, ibaratnya mau memilih organisasi atau kuliah gitu ya kita harus analisis nih dua ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kuliahnya penting banget ya harus kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kuliahnya memang itu bisa disambi atau memang masih bisa izin ya, dan kemudian kegiatan organisasi itu memang urgent dan saya dibutuhkan di situ, ya saya lebih ke apa ya, memilih ketika saya dibutuhkan gitu. Pernah ngerasa nyesel nggak sih ikut organisasi kayak lu susah nih bagi waktunya apa sih, udah main keluar aja atau gitu. Kalau untuk pusing atau nyerah ikut apa ya, bagi waktu akibat ikut organisasi dan kuliah juga itu pasti pernah dong. Itu di awal-awal karena memang apa ya, butuh penyesuaian juga kan waktu di awal-awal, tapi seiring berjalannya waktu ketika udah dijalani dengan ikhlas juga, terus apa ya, nggak dibawa beban, itu nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ini apa sih, untuk merasa ingin keluar dari organisasi nggak sampai sampai itu sih, karena ibaratnya kan dulu juga di SMA juga ikut organisasi, jadi ya udah tahu kayak gitu. Jadi hanya pikiran saja tapi tidak melakukan. Iya. Oke, balik lagi. Mas Bagas tuh ada apa maksudnya peran penting gak sih dalam suatu organisasi gitu? Sehingga Mas Bagas tuh lebih cepat sekali. Oke, kalau mungkin kalau sebelum ini ya, sebelum pertama apa ya, pertama kan waktu itu di semester 3 itu kan aku ikut hima itu di semester 3, kebetulan waktu itu memang masuknya di staff gitu. Jadi waktu itu masih bisa nih buat ngebagi apa sih, ngebagi kesibukan antara kuliah dan organisasi. Tapi kalau di periode sekarang ini kan udah beda gitu kan, karena kebetulan eh, di periode ini aku diamanain menjadi ketua hima periode 2021-2022 gitu. Nah pastinya tentunya apa ya, perlu ini sih sebenarnya, perlu adaptasi lagi gitu kan, ibaratnya dari staff kemudian jadi ketua kan tentunya kan jomplang banget nih kayak gitu kan. Masih baru. Ya masih banyak-banyak harus belajar sih sebenarnya bagaimana cara kita memanage waktu gitu. Oke, baik. Pasti kan di setiap organisasi ini ada anggota yang susah untuk diajak kerjasama, apalagi kalau Mas Bagas sebagai ketua. Bagaimana sih cara menyikapi hal seperti itu? Oke, untuk terkait anggota yang sulit untuk diajak bekerja sama gitu ya. Pertama tentunya ini sih kayak apa? Kita gali dulu sih sebenarnya permasalahan apa sih yang sedang dialami gitu. Sebenarnya kan kalau di organisasi itu kan
banyak karakter, banyak kepala. Kita nggak bisa menyamaratakan satu orang dengan orang lain kayak gitu kan. Jadi kita kalau misalnya ada yang sulit untuk diajak bekerja sama ya kita apa ya observasi dulu, terus analisis dulu kayak gitu. Sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi kayak gitu. Nah baru nanti setelah udah ketemu permasalahannya baru kita ngobrol bareng-bareng kayak gitu. Kita cari solusinya bareng-bareng. Kita akan flashback nih. Gimana sih ceritanya Mas Bagus ini bisa terpilih menjadi ketua hima? Oke. Kita gali-gali lagi nih. Oke, sebenarnya kalau bagaimana proses aku kepilih jadi ketua hima itu sebenarnya nggak sengaja gitu ya. Tadinya karena memang pada awalnya nggak ada kepikiran buat jadi ketua hima karena waktu itu memang ada kepikiran untuk lanjut di periode selanjutnya, tapi nggak ada kepikiran buat jadi ketua hima. Tapi karena waktu itu di periode sebelumnya itu ada musyawarah sebelum organisasi itu dipilihlah tiga kandidat nih. Terus waktu itu juga sempat udah mengundurkan diri nih ketika dipilih jadi kandidat gitu. Tapi waktu itu memang nggak bisa karena nggak bisa. Terus eh, ada tiga orang nih, terus yang dua ini bilang, terus tinggal aku nih satu gitu. Terus ketika kalau apa ya kalau aku mengundurkan diri kan sayang dong siapa yang mau nerusin hima lagi, terus di situ juga apa ya sempat hilang beberapa hari nih sampai dicari sama kakak tingkat dan demis yang dulu Pakai terus jurus menghilang diri nggak? oh enggak enggak itu sampai ditelepon dari pagi siang sore ditelepon terus kayak gitu terus sambil mikir-mikir lagi terus ini ya uh, tentunya ini sih perlu waktu sih buat ngejawab itu kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kalau misalnya aku mundur nggak ada yang lanjutin siapa lagi yang mau lanjutin kayak gitu kan. Nah terus dengan niat nekat niat nekat nggak ada bekal apapun itu karena memang sebelumnya kan belum pernah jadi ketua sama sekali gitu kan. Terus ya udahlah di sini belajar aja jadi ketua. Siapa tahu nanti ketika udah mengiyakan jadi ketua siapa tahu nanti aku bisa belajar banyak hal dari hal itu. Oke. Ini kita melipir ke permasalahan agama. Oke. Mas Bagas ini seorang pemimpin. Dalam agama Islam kan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah Mas Bagas itu sudah merasa, oh Mas Bagas sudah adil, oh Mas Bagas sudah siap nantinya ketika harus ditanya seperti itu. Oke, kalau untuk masalah itu ya, mungkin bisa dikatakan masih proses. Belum bisa dikatakan aku adil, bisa dikatakan aku sebagai pemimpin yang baik gitu. Karena namanya juga masih belajar dan sejatinya kan manusia kan pasti nggak luput lah dari salah gitu kan. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan adanya hal itu, tentunya di sini aku sebagai apa ya ketua hima dia namanya ketua hima ya tentunya harus memberikan yang terbaik gitu dan tentunya harus belajar dan mengayomi juga sih tentang apa ya untuk menjadi anggota ini itu sendiri organisasi tersebut kayak gitu jadi ya kalau dikatakan sudah siap besok untuk dipertanggungjawabkan ya siap-siap aja karena itu udah menjadi tanggung jawab sebuah apa ya seorang ketua atau pemimpin kayak gitu. Oke, menjadi seorang pemimpin kan gak mudah. Tadi kita harus adil nih. Bagaimana sih Mas Bagas itu bersikap adil antara anggota satu dan Oke, kalau untuk masalah adil kayak gitu ya, sebenarnya itu hal yang sulit sebenarnya untuk dilakukan ya, karena ibaratnya kan memang nggak bisa kita fokus sama satu orang, kayak gitu kan. Jadi ya benar-benar di situ kita di apa ya sebagai seorang pemimpin itu harus di ini sih lebih ke bagaimana cara kita eh, bertindak adil gitu kan. Jadi ya kalau ketika ada masalah, jadi kita cari ini dulu jalan tengahnya dulu bagaimana sama solusi dulu bagaimana cara kita untuk bisa adil jadi kita tidak bisa apa ya kita nggak memihak si A dan nggak memihak si B kayak gitu kan jadi ya kita ambil jalan tengahnya aja sih dengan cara ya kita musyawarah terus kita ngobrol baik-baik kayak gitu dengan kepala dingin sih sebenarnya kayak gitu. Oke, Mas Bagas bisa share nggak sih ke sobat psikologi yang ada di rumah? Gimana sih cara menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus bagaimana menurut Mas Bagas? Oke, mungkin buat teman-teman di rumah gitu ya kalau untuk menjadi seorang pemimpin yang baik kayak gitu ya tentunya menjadi seorang pemimpin yang baik kayak gitu ya atau ketua tentunya itu ketika kita bisa mengayomi orang lain menghargai orang lain dan kita bisa berlaku adil kayak gitu meskipun saya juga di sini masih belajar kayak gitu tapi saya berusaha untuk menjadi apa ya seseorang yang setidaknya bisa menghargai orang lain terus kemudian apa ya
berlaku adil dengan orang lain meskipun terkadang memang namanya juga di organisasi pasti banyak permasalahan yang ibaratnya kita apa ya kita temui kayak gitu kan. Ibaratnya kalau nggak ada konflik itu nggak seru. Iya, namanya juga organisasi kalau nggak ada konflik itu bukan organisasi gitu. Nah, ya intinya itu aja sih kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara kita mengayomi orang lain, menghargai orang lain, terus kemudian bersikap adil juga sih. Oke, Mas Bagas. Ada nggak sih pesan-pesan untuk sobat psikologi yang ada di rumah ini? Kata-kata motivasi loh, orang-orang yang pengen ikut organisasi tapi ragu gitu. Ada nggak sih? Oke, kalau untuk motivasi gitu, saya nggak pintar berkata-kata nih. Keluarnya aja. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah gitu ya, tentunya buat nggak cuma mahasiswa aja sih sebenarnya, mungkin teman-teman yang ada di SMP, SMA kayak gitu, yang masih ragu buat ikut organisasi, nggak usah ragu sih sebenarnya untuk ikut organisasi karena ikut organisasi itu pasti banyak banget manfaatnya, terutama kalian bisa di dunia kerja, pasti ketika kalian ikut organisasi itu akan bermanfaat banget kayak gitu, karena ketika kita terjun di apa ya dunia kerja atau di dunia apa ya di lingkungan sekitar tentunya kita nggak mengandalkan akademik kita saja gitu kan kita juga harus mengandalkan kemampuan kita pengalaman kita kayak gitu jadi jangan ragu sih untuk ikut organisasi kayak gitu karena organisasi itu berdampak besar kayak gitu buat masa depan kita itu aja sih. Makasih ya Mas Bagas. Iya. Sobat psikologi yang ada di rumah, udah tahu kan kalau organisasi itu juga sebenarnya penting buat kita, terutama nih buat teman-teman yang lulus dulu di bangku SMP, SMA, atau bahkan bangku kuliah seperti kita ini sangat penting nantinya. Karena kan kalau pengen bekerja itu kan dibutuhkan soft skill. Nah, soft skill ini banyak didapat di dalam organisasi pasti Mas. Tidak hanya di dalam dunia kuliah, di dunia akademik. Jadi ketika kita bekerja tidak hanya akademik saja yang dibutuhkan, namun soft skill juga dapat. Sebelumnya terima kasih buat Mas Bagas sudah hadir dalam podcast kali ini. Dan buat teman-teman psikologi juga nih yang ada di rumah yang ragu mau kuliah di mana, bisa gabung dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan untuk teman-teman juga yang aware sama mental illness dan lainnya juga bisa dapat bergabung di psikologi Universitas Purworejo bersama kami. Baik, saya Aulia Masudi pamit undur diri dan langsung. Saya Bagas Rizky Putra. Sekian dari kami, dari Tapi Badaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.